Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan mereview singkat arm dari RD Racing ini yang model R15 yang sudah PNP dan didesain khusus untuk Suzuki GSX-R 150. Dengar-dengar arm ini juga PNP dengan seri Suzuki yang GSX-S dan juga yang Bandit ya teman-teman. Jadi ceritanya, kemarin saya membeli arm ini di salah satu marketplace dengan harga 1,1 juta. Ada juga yang menjual dengan harga lain, tergantung tokonya masing-masing ya teman-teman. Lalu di dalam paket pembeliannya pastinya kita dapat swing armnya itu sendiri, bosingan besi as roda belakang ya, kiri kanan yang warna hitam bulat itu, dan juga kita dapat setelan rantai, dan juga yang terakhir kita dapat hager. Kebetulan di motor saya ini saya tidak pasang hagernya teman-teman, karena memang opsional. Kebetulan saya mencari looks yang clean gitu ya, jadi tidak saya pasang. Arm ini juga materinya itu terbuat dari plat besi ya teman-teman, dengan finishing semacam powder coating atau apa itu, saya lupa namanya, semacam itu. Jadi kalau kita raba itu teksturnya atau permukaannya itu cenderung kasar gitu ya teman-teman, tapi finishingnya mantep sih, rapi. Lalu mungkin saya cerita sedikit kenapa saya membeli arm ini. Sebagai user GSX pasti paham ya dengan bulian motor seperti ikan lele dan armnya yang masih menggunakan arm model Majapahit ya. Jadi saya coba cari di marketplace dan kebetulan ada yang jual. Alhamdulillah looksnya lumayan ya teman-teman, lumayan ganteng sih, lumayan ganteng. Arm ini sendiri tuh sudah terpasang di motor ini sekitar 1 mingguan ya teman-teman, sekitar 1 minggu lebih. Motor ini juga saya pakai kerja setiap hari, berangkat pagi dan pulang sore, kena hujan, kena panas. Ya namanya motor kerja teman-teman, ya wajar kalau seperti itu. Tapi selama pemakaian 1 minggu lebih itu masih aman-aman saja, tidak ada kendala mayor sih teman-teman, tidak ada kendala-kendala yang merepotkan. Tentunya suatu produk itu ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Begitupun juga dengan arm ini. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang kelebihannya ya teman-teman. Arm ini itu sudah model R15 dan PNP. Di motor kita itu terkesan lebih gagah, kokoh, khususnya pada sektor kaki-kaki belakang ya. Jadi looksnya itu padat gitu. Ini cocok buat teman-teman yang ngejar looksnya itu seperti Muge gitu ya. Jadi terlihat padat dan berisi gitu. Lalu tentunya dengan arm yang sudah upgrade dan juga lebar ini, pastinya kita dapat memasukkan ukuran ban yang lebih besar juga. Tapi untuk motor saya ini saya cukup sih, bannya juga masih bagus, jadi saya kira cukup, nggak perlu upgrade ban lagi. Mungkin nanti next project kalau ada dananya ya teman-teman. Lalu selama pemakaian seminggu, tentu dari segi kenyamanan menurut saya pribadi sih masih oke teman-teman, masih nyaman, masih belum ada kendala-kendala mayor yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Menurut saya motor ini setelah dinaiki itu menjadi lebih anteng ya. Ini karena memang bobot dari arm ini lebih berat dari arm orinya ya teman-teman. Untuk kekurangannya sendiri mungkin ada beberapa poin. Bahan dari swing arm ini itu masih dari plat besi ya teman-teman. Wajar dengan harga sekian kita mendapatkan sesuai dengan harga ya teman-teman. Jadi apabila digunakan harian, kena air, kena panas, pasti akan cepat karat. Itu juga tergantung dari perawatan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman merawatnya sering dan juga bersih, swing arm ini akan awet. Lalu dari segi berat, tentunya arm ini lebih berat daripada arm ori GSX. Masih oke lah, untuk berat tambahan 900 gram itu masih oke teman-teman. Lalu ini teman-teman, karetnya itu cepat habis. Karet bantalan rantai yang ada di swing arm itu cepat habis. Teman-teman bisa lihat ini penampakannya. Ini padahal masih saya gunakan sekitar 1 minggu lebih ya, tapi bagian bantalan rantainya ini sudah mulai menipis. Jadi saya mencari substitusi untuk ganti bantalan rantainya ini, apa masih belum ketemu teman-teman. Lalu untuk ini teman-teman, di motor saya ini udah terpasang bracket gantung, bracket kaliper gantung. Jadi buat teman-teman yang ingin modif bracket kaliper gantung atau kaliper gantung belakang seperti ini, teman-teman harus menyesuaikan di bagian dudukan bracketnya itu teman-teman yang ada di swing arm. Mungkin bisa saya tunjukkan ini teman-teman. Nah di situ kita harus mengakali supaya bracketnya itu tidak oblak.
Jadi kemarin saya sempat ke tukang las dan bagaimana caranya agar bracket ini anteng teman-teman. Ini berlaku kalau teman-teman ganti bracket ya, atau ganti dudukan atau model kaliper belakang gantung. Kalau teman-teman pakai kaliper belakang standar bawaan dari ARM sebelumnya itu masih oke, karena saya sebelumnya juga pakai yang standar masih oke teman-teman, dan dudukannya presisi. Jadi tidak masalah, ini hanya masalah kalau teman-teman ingin ganti ke kaliper gantung model seperti saya ini ya. Lalu yang terakhir mungkin masalah bearing ya teman-teman. Bisa dilihat bearing dari swing arm Suzuki GSX yang ori itu ada bearingnya ya teman-teman. Ada semacam godrinya itu ya teman-teman di dalamnya. Jadi ini lebih awet sih menurut saya. Dan kita bandingkan dengan bawaan swing arm RD Racing ini, bearingnya itu dari Teflon teman-teman. Warna oranye itu terbuat dari Teflon kalau tidak salah ya. Menurut saya masih aman sih, sebenarnya masih aman selama penggunaannya kita di jalan raya, tidak dibuat jalan-jalan yang berlubang, insya Allah masih aman sih teman-teman. Mungkin secara keseluruhan itu aja teman-teman yang bisa saya review dari pemakaian selama 1 minggu lebih ini swing arm RD Racing. Lalu apabila ada pertanyaan dari teman-teman, worth it kah mas ini untuk dibeli? Menurut saya pribadi ya teman-teman, ini worth it untuk dibeli selama pemakaiannya itu tidak digunakan untuk aneh-aneh, dan perawatannya itu teman-teman benar-benar rawat, insya Allah awet. Tampilannya itu sangat-sangat ini ya teman-teman, sangat-sangat berbeda dari swing arm bawaan GSX 150R. Jadi menurut saya worth it. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang ingin mengganti swing arm GSX ke RD Racing. Semoga video ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.